Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kami melihat begitu besar kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ini setiap hati kami Bapa, hati kami yang haus Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kuasa-Mu boleh terlebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat setiap hati kami Bapa, dan ini hati kami Tuhan.
selalu mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya, ku buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, terima kasih. Engkau besar luar biasa, begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Allah kita, amin. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmur
Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kalau kami boleh melihat Bapak, begitu beratnya kehidupan ini. Tapi yang boleh kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang begitu sangat besar. Dan biarlah Tuhan, Engkau ada selalu Tuhan bersama-sama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang penolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Ketika Engkau masih memberi kami kesempatan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut. Amin. Ku tidak takut. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, karena Engkau Allah Tuhan, sebab Engkau Allah. Kami mengaminkan lagu ini
sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh serahkan setiap kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang boleh masuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sebagai hamba mendengar Bapa. Layakkan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini refnya saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta muda Ateng Kasnadi untuk memegang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang kami yakini bahwa ketika kami senantiasa Tuhan berjalan dalam Engkau ya Allahku, kami akan senantiasa memperoleh kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Karena ada Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Sebentar kembali Tuhan kami duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Engkau urapi kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya ya. Masih tetap semangat dan masih tetap sukacita ya. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita buka saja langsung kitab kita saudaraku. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, saya akan bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan ya, nanti pada tanggal 13 bulan Mei ini ya, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku ya. Jadi setelah Yesus bangkit ya, dan sebelum Yesus naik ke surga ya, Tuhan itu menampakkan dirinya selama 40 hari ya di muka bumi ini, saudaraku ya.
Dan banyak sekali ya penampakan-penampakan yang Tuhan berikan, saudaraku ya, selama 40 hari itu, saudaraku ya. Dan salah satunya yaitu Yesus menampakkan diri ya begitu spesial, saudaraku ya, kepada Thomas. Mengapa, saudaraku? Ya, Tuhan Yesus sampai begitu, waduh, spesialnya, saudaraku ya, dia menampakkan diri kepada Thomas, saudaraku ya. Nah, perikop yang kita baca, saudaraku ya, itu tadi perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal, saudaraku ya, dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, saudaraku ya. Nah, apa yang akan kita pelajari, saudaraku? Yang pertama, ya, tadi kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 24, demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ketika Yesus menampakkan dirinya, saudaraku, yang pertama kalinya kepada murid kelompok 12 ini, saudaraku ya, itu minus Thomas. Ya. Jadi ketika Yesus menampakkan diri yang pertama kalinya, itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Ya, padahal waktu penampakan Yesus yang pertama itu begitu banyak, saudaraku ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, coba kalau kita naik di Injil Yohanes pasal 20, saudaraku ya, kita baca Injil Yohanes pasal 20 ayat 20 sampai 22. Ini loh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Berkat pertama apa, saudaraku? Murid-murid Tuhan Yesus ini dia sangat bersuka cita. Karena apa, saudaraku? Dia sudah melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu bangkit. Dan hilanglah, saudaraku ya, rasa ketakutan mereka. Terus kemudian berkata apa lagi, saudaraku? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kami. Ya, murid-murid itu mendapatkan berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi, saudaraku? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, berkat ketiga apa itu? Berkat pengutusan. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini diberikan kepercayaan ya kepada Tuhan, bahwa kelak mereka akan diutus, saudaraku ya, untuk melanjutkan apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di muka bumi ini, saudaraku ya. Kemudian berkat selanjutnya apa, saudaraku? Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan apa, saudaraku? Dengan Roh Kudus. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengerjakan nanti tugas amanat yang Tuhan sudah berikan, ya, akan mereka berikan, yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Ini gara-gara kenapa, saudaraku? Karena Didimus ya tidak hadir di situ, saudaraku ya, sehingga Didimus atau Thomas ini, saudaraku ya, dia begitu banyak ya kehilangan berkat-berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera ya. Dia kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan, berkat sukacita. Dia tidak menerima amanat agung dari Tuhan. Dan Thomas tidak menerima Roh Kudus. Karena apa, saudaraku? Karena dia pergi meninggalkan ya persekutuan dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Ya, coba kita buka Ibrani pasal 10 ayat 25, saudaraku ya. Ibrani 10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita apa, saudaraku, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Yang pertama, saudaraku ya, dari perikop yang kita baca ya barusan, saudaraku ya, ayat 24, jangan kita pernah meninggalkan persekutuan kita. Ya. Yang pertama, ya mungkin persekutuan dengan teman-teman seiman kita, saudaraku ya. Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita
dengan Tuhan, saudaraku ya. Jadi artinya apa? Jangan dengan sengaja, saudaraku ya, kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, saudaraku ya. Persekutuan kita dengan teman-teman kita seiman. Dan inilah, saudaraku, yang membuat munculnya keraguan di dalam diri Thomas, saudaraku ya. Karena apa? Karena Thomas ya, dia menyendiri. Tidak ada orang yang memberikan nasihat. Tidak ada orang yang memberikan kekuatan, saudaraku ya. Di tengah kekecewaannya, di tengah kegalauannya, karena apa? Yesus gurunya ya, saudaraku ya, dia disalibkan dan dia mati. Dan udah, dia pikir, wah, udah ada apa lagi? Udah gak ada harapan, saudaraku ya. Oleh karena itu dia pergi, saudaraku ya. Dia dijelaskan di Alkitab dia pergi kemana. Yang pasti dia menyendiri, dia memisahkan diri ya, saudaraku ya, dari murid-murid kelompok 12 ini, murid-murid Yesus kelompok 12 ini. Dia pergi, saudaraku ya. Dan pada waktu Tuhan melawat, saudaraku ya, dia kehilangan semua berkat-berkat yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan ya, termasuk buat dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, di tengah kegalauan apapun ya yang kita sedang hadapi pada saat ini, saudaraku ya, entah itu kekecewaan, penderitaan, masalah, kesulitan, saudaraku ya, justru di tengah kegalauan itulah kita harus giat, saudaraku ya, mencari Tuhan, saudaraku ya. Nah, lewat persekutuan dengan teman-teman seiman, atau juga dengan persekutuan kita dengan secara pribadi kepada Tuhan ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin sedang pandemi, saudaraku ya. Mungkin bagi Bapak Ibu saudaraku yang sehat ya bisa ya kita hadir di sini, kita bersekutu bersama-sama ya. Tapi kalau mungkin kita kesehatan kita agak terganggu ya lebih baik kita bisa beribadah di rumah secara online. Jadi pokoknya jangan sampai kita melewatkan ya persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama, saudaraku ya. Karena apa? Yang kedua, bisa jadi ya pada saat itulah ya sebetulnya Tuhan ya ingin melawat kita, ingin memulihkan kita, ingin memberkati kita, saudaraku ya. Jadi yang pertama ya, apa yang kita harus pelajari dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas ini ya. Jangan kita pernah ya dengan sengaja, saudaraku ya, kita meninggalkan persekutuan kita baik dengan teman-teman seiman ataupun dengan secara pribadi dengan Tuhan di rumah ya. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab. Jangan pernah kita tinggalkan itu. Ya. Karena siapa tahu, saudaraku, dengan kegalauan kita, disitulah ya sebetulnya Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan, yuk kita kembali lagi ke Injil Yohanes pasal 20 ayat 25, 26, 27 kita baca lagi, saudaraku ya. Injil Yohanes pasal 20 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas, saudaraku, coba perhatikan, bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi dalam penampakan yang kedua ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini. Kedua, Thomas ada di situ, saudaraku ya. Benar nggak? Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Tuhan hadir, saudaraku ya, spesial banget, saudaraku, buat Thomas. Untuk apa, saudaraku ya? Untuk menjawab keraguan yang ada di dalam hidup Thomas. Ya, ketika murid-murid yang lain dia menceritakan, wah dengan sukacita, oh tahu enggak, ya Mas, ya Thomas kan manggilnya Mas, bukan Tok, bisa juga Tok atau Mas. Lu nggak tahu nggak, gua udah lihat Tuhan Yesus, dia udah bangkit, waduh senang dia menceritakan. Tetapi apa yang respon Thomas? Apakah Thomas dia langsung percaya? Ah masa sih, gua nggak percaya. Ya, kalau gua belum lihat sendiri. Ya, Yesus itu sudah bangkit. Ya, karena itu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi kalau dia belum melihat bukti, ya dengan mata kepala sendiri, dia merasakan sendiri, Thomas dia tidak percaya. Dia ragu, apa benar itu Yesus? Jangan-jangan bukan Yesus. Jadi Thomas dia akan baru percaya jika dia sudah melihat langsung. Secara langsung ya melihat Yesus. Bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan pada hari ke-8 ya, tadi Thomas bersama-sama dengan murid-murid ke-12 ini. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus kembali dan menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Dan setelah Yesus menjumpai secara langsung ya, dan Tuhan Yesus berkata, "Nih Thomas, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Ya. Ini aku. Nih ada buktinya, ada bekas nih, paku di tanganku. Nih ada bekas luka di lambungku." Semuanya diperlihatkan ya oleh Yesus kepada Thomas. Dan seketika itu juga saudaraku ya, keraguan selama seminggu saudaraku ya ada dalam hidupnya lenyap. Dan Thomas dia percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu memang sudah bangkit. Jadi Yesus tahu apa yang dirasakan oleh Thomas, apa kegalauan yang sedang dirasakan oleh Thomas. Dan Yesus ya, memberi saudaraku jawaban sesuai dengan apa yang Thomas ingini. Seperti Thomas kita juga Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan ya, seringkali kan terkadang timbul keraguan-raguan dalam hidup kita. Kita meragukan kuasa Allah ya. Kita tidak percaya kepada kuasa Allah ya. Kita ragu kepada Allah dalam banyak hal saudaraku ya. Ketika apa saudaraku? Sama ketika Thomas dia mengalami kegalauan, dia mengalami ketakutan, dia mengalami hilang pengharapan, dia meragukan ya, apakah benar ya, itu Yesus yang bangkit. Ketika penderitaan dan tantangan hidup, masalah ya mungkin bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan kita mungkin terkadang mulai ragu ya, ketika kok Tuhan nggak nolong saya sih ya, kok Tuhan kayaknya diem aja ya, kok Tuhan nggak menolong saya. Udah saya udah mungkin pagi siang malam berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Thomas. Tuhan tahu apa yang berkecamuk di dalam hatinya, di dalam pikiran Thomas. Apakah Tuhan membiarkan Thomas begitu aja? Oh biarin aja Tom. Siapa suruh? Kenapa lu meninggalkan rekan-rekan kamu sendiri? Enggak, saudara-saudara. Dan hebatnya lagi Thomas menyadari, oh ini gara-gara saya meninggalkan mereka. Saya meninggalkan persekutuan saya dengan teman-teman saya. Ya, itulah yang menyebabkan ya, saya menjadi ragu dalam kehidupan saya. Karena itu yang kedua ya, menjadi pelajaran bagi Thomas. Dia ada kembali berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan pada waktu itu Tuhan melihat luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan Thomas. Ketika Tuhan tahu bahwa Thomas sekarang mulai kembali berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan disitulah ya Tuhan mengawal Thomas. Tuhan hadir dan Tuhan menampakkan dirinya kepada Thomas. Setidak-tidaknya ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada Thomas, yaitu apa? Damai sejahtera bagi ya. Udah Thomasnya, ini aku, kamu gak usah takut, aku sudah bangkit ya. Ada damai sejahtera di dalam kehidupannya Thomas. Jadi Yesus hadir di situ, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan Yesus, spesial kepada Thomas ya.
Karena apa, saudaraku? Yesus ingin meneguhkan muridnya itu, ya saudaraku, yang sedang menghadapi kegalauan, dan dia menjawab segala kegalauan. Demikian juga Bapak Ibu, saudaraku ya, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ya, di saat kita mungkin mengalami banyak sulitnya kehidupan ini, saudaraku ya. Di saat mungkin kita mulai goyah iman kita, apakah Tuhan membiarkan kita? Enggak, saudaraku. Ya. Selama kita mau mencari Tuhan, saudaraku ya, kita setia mencari Tuhan ya, saya yakin Tuhan akan hadir, Tuhan akan melawat. Dan saya yakin Tuhan juga akan menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Jadi kehadiran Yesus ya, itu menjawab segala keraguan Thomas. Yesus juga akan hadir ya, saudaraku ya, untuk menjawab segala keraguan kita tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Selama ya, ada kerinduan ya, kita selalu mau mencari hadirat saudaraku ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan ya, apa yang dapat kita petik ya dari kisah tentang penampakan Yesus kepada Thomas ini, saudaraku ya. Kita baca kembali di Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas ya, membuat sebuah perubahan dalam diri Thomas. Thomas yang tadinya orang yang skeptis, ya, orang yang memiliki keraguan, orang yang ragu-ragu, ya, kalau belum melihat bukti dia nggak percaya, berubah menjadi 100%. Ya. Dari awalnya dia menjadi orang yang peragu, ya, dia menjadi orang yang percaya. Ya, ada satu pengakuan iman dia kepada Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Thomas sudah tidak lagi meragukan Yesus. Ya. Dia tidak anggap Yesus hanya sebagai guru. Dia tidak hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Kegagalan kita karena apa, saudaraku? Kita menganggap Yesus hanya sekedar nabi, hanya sekedar seorang guru. Kita tahu bahwa nabi dan guru itu memiliki, walaupun dia memiliki kuasa yang terbatas. Walaupun dia memiliki kuasa, itu pun kuasa yang diberikan oleh siapa, saudaraku? Oleh Tuhan. Nabi-nabi bisa menyembuhkan, betul. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengizinkan itu. Ya, jadi kegagalan kita selama ini, kita menganggap Yesus sebagai nabi, yang sebagai guru buat kita, saudaraku ya. Tetapi pada waktu itu ketika Thomas dia melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, dia menganggap Yesus sebagai Tuhan. Dia menganggap Yesus sebagai Allahnya. Artinya apa, saudaraku? Dia melihat Yesus ya, Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas di dalam hidupnya. Inilah yang dialami oleh Thomas, saudaraku ya. Thomas hidup sejak itu oleh iman. Dia percaya bahwa Allah senantiasa menyertainya. Allah senantiasa hadir ya dimanapun dia ada ya. Oleh karena itu sejarah mencatat bahwa Thomas adalah murid pertama yang menjadi misionaris. Kemana, saudara? Ke India. Jadi orang-orang India, orang Kristen di India itu ya, ini karena hasil pelayanan misionarisnya Thomas, saudaraku ya. Nggak cukup sampai di situ saja. Ya. Dia menjadi martir, saudaraku ya. Dia mati di sana. Karena apa, saudaraku? Karena imannya. Dia tahu ketika Yesus mati dia bangkit. Ya. Dia juga percaya. Ketika dia mengalami kematian, dia pun kelak dia akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Orang yang hidup oleh iman, ya, dia percaya bahwa Allah akan senantiasa hadir di dalam kehidupan. Orang-orang yang punya iman, dia juga pasti akan berani bayar harga
Nah, jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, mari pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita mau belajar. Jangan kita pernah meninggalkan ya persekutuan kita dengan saudara seiman kita ya. Kalau kita sehat ya mari kita datang ibadah di gereja. Tapi kalau mungkin kondisi kita kurang sehat ya kita bisa ibadah online, saudaraku ya, di rumah. Kita tetap punya persekutuan ya dengan Tuhan. Jangan sampai kita lewatkan itu ya. Karena apa? Siapa tahu pada saat itulah ya sebenarnya juga Tuhan mau hadir, Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau memberkati kita. Jangan sekali-sekali ya kita melewati persekutuan kita itu. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan persekutuan kita. Yang kedua, ya, percayalah bahwa setiap kehadiran Tuhan, ya, hadiratnya itu saudaraku, ya, itulah saudaraku yang selalu memulihkan kita, menguatkan kita dan menolong kita. Jadi kehadiran Tuhan ya, selalu dia menjawab apa yang menjadi keraguan dalam hidup kita. Yang ketiga, biar kita mau senantiasa hidup ya oleh iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya undang di musik ya, mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian, dan Bapak Ibu Saudara juga saya undang kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu ya. Sungguh indah kau Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ya, di tengah kegalauan apapun ya yang sedang kita hadapi ya, terus ya kita mencari Tuhan. Ya, di tengah keraguan kita, biarlah kita terus mencari Tuhan dan menemukan kasih Tuhan itu. Haleluya. Ku cari
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sajalah yang menjadi sumber penghiburan kita. Yesus sajalah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ketika mungkin pada saat ini kita mengalami kegalauan, biar pada pagi hari ini ya, kita terus mencari hadirat-Nya. Hanya dengan hadirat-Nya saja yang akan memampukan kita, memulihkan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya persoalan-persoalan hidup kita. Kita sudah berseru kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini, sampai saat ini, ya, pertolongan Tuhan belum menyatakan. Mari, biar kita juga jemu-jemu untuk selalu mencari hadirat-Nya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Ya, Dia akan tidak pernah membiarkan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan. Katanya saja. Amin. Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan untuk terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Di tengah mungkin Tuhan begitu banyak masalah, kesulitan yang menerpa hidup kami Bapa. Mungkin pada saat itu Tuhan mulai timbul keraguan-raguan dalam kehidupan kami Tuhan. Akan kuasa-Mu Tuhan, akan kasih-Mu ya Bapa. Bila firman-Mu Tuhan sudah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh belajar Tuhan. Selalu Tuhan mencari hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Seperti Tuhan menjawab segala keraguan Thomas. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab segala keraguan kami ya Bapa. Keraguan akan kasih-Mu, keraguan akan kuasa-Mu ya Bapa. Kami yakin juga Tuhan, Tuhan akan memulihkan Tuhan seperti Tuhan memulihkan Thomas. Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Sepanjang Tuhan kami terus mencari hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan segala hal-hal yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah buktikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan dengan iman ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi pada pagi hari ini ya kita tidak melihat Bapak Gembala ya, karena Bapak Gembala hari ini sedang melayani di GBI Kairos Saudaraku ya, di daerah Malaka Country sana Saudaraku ya. Kita akan dukung doa ya Saudaraku ya. Yang kedua ya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin keadaan fisiknya ya lagi kurang fit ya, lebih baik untuk mungkin ya lebih baik kita beribadah di luar ya, karena kita harus tetap ya mematuhi prokes ya selama kita ibadah Saudaraku ya. Karena apa? Sekarang kita dengar bahwa virus itu udah nambah variannya ya. Udah kayak makanan aja Saudaraku ya.
stroberi, anggur, jeruk gitu saudaraku ya. Kalau macam-macam ya, ada yang dari Brasil, dari India, yang dari mana lagi saudaraku? Inggris. Jadi mereka udah bermutasi ya, bermacam-macam. Jadi karena itu bagi Bapak Saudaraku mungkin wah sih kan tadi firman Tuhan katakan wah jangan menjauhkan diri. Ya cuma kita juga harus sering kita dengar ya kata Pak Gembala, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita juga harus itu saudaraku ya. Kita harus lihat keadaan kita. Kalau keadaan kita sehat ya oke lah ya, kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita ya. Tapi kalau mungkin aduh ini kayaknya saya kurang fit, karena daripada nanti kita lebih memperparah ya diri kita, ya lebih baik kita ibadah online. Itu pun artinya apa? Kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita tetapi melalui online. Kita bersekutu dengan Tuhan. Sama aja saudara ya. Bahkan yang penting kita jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan sesama, dengan Tuhan. Siapa tahu pada waktu itulah ya Tuhan mau menjawab dan Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati kita ya. Nah, baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Mengaminkan pujian ini ya Bapak, bahwa Allah yang kami sembah pada pagi hari ini, Allah yang besar kasih-Nya, Allah yang dahsyat kuasa-Nya ya Bapak. Saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah pada pagi hari ini Tuhan. Saya boleh berjumpa dengan Bapak yang sangat luar biasa, Bapak yang baik Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapak. Oleh karena itu mari Bapak, di tengah apapun Tuhan masalah yang kami hadapi dalam masa-masa pandemi ini ya Bapak, mampukan kami Tuhan untuk kami tidak meninggalkan persekutuan kami, baik dengan teman-teman kami seiman, dengan persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Biar Tuhan terus kami mencari hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami yakin ketika kami mencari hadirat-Mu ya Allahku, disitulah Tuhan ada pemulihan untuk hidup kami ya Bapa. Kami yakin Tuhan bahwa setiap kehadiran-Mu itu Tuhan yang akan menjawab Tuhan segala keraguan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dari Thomas Tuhan, Kau telah tolong Tuhan. Kami yakin juga Tuhan, pada pagi hari Tuhan Kau akan menolong setiap hati ya Allahku yang sedang mengalami keraguan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Bapak. Meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat seluruh para hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini Bapa. Dan juga Tuhan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Kau memberkati mereka ya Bapa. Di dalam pelayanan mereka Tuhan, biar memberikan roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Biar juga Tuhan Kau berkati Tuhan buat hidup mereka masing-masing ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sedang melayani di GBK Iros Bapak, biar juga Tuhan yang akan menyertai dan mengurapi ya Bapak, hingga melalui pelayanan beliau Tuhan banyak jiwa-jiwa dikuatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan ya Bapak, yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, Kau jamah Tuhan segala sakit penyakit mereka ya Bapa. Biar Tuhan Kau berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit pada hari-hari ini ya Bapa. Yang sedang kekurangan Tuhan, kami yakin Tuhan Kau akan memenuhi segala keperluan mereka Tuhan, menurut
kemuliaan dan kemuliaan Engkau ya Bapa. Sedang maling ketakutan Tuhan. Biar juga Tuhan Kau melawat ya Bapa. Biar juga Tuhan yang sedang kelemahan Kau mau kuatkan ya Bapa. Sedang mencari pekerjaan Tuhan, Dia membukakan jalan Tuhan. Kau berikan pekerjaan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada hari-hari ini sedang maling kuburan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Buat bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami berdoa Tuhan biar juga Tuhan senantiasa Tuhan menjaga Tuhan agar negara kami ini Tuhan, NKRI ini Tuhan tetap aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan bersama-sama membangun negeri ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan, khusus kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar juga Tuhan Kau berkati Tuhan pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Usaha mereka, studi mereka Tuhan. Biar juga Tuhan Kau buat berhasil. Berkati Tuhan buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya.